Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Majelis Ta'lim At-Tahiriyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah seraya mengucapkan Alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, kembali kita berjumpa dalam kajian kita masih dengan tema besar Al-Quran dan kehidupan. Di jumpa kita di bulan lalu telah kita bahas bersama bentuk interaksi kita dengan Al-Quran, bagaimana kita mencintainya. Nah, hari ini kita masuk kepada interaksi praktis. Setelah kita mengimaninya, kita mencintainya, apa bukti konkret seorang itu mencintai Al-Quran? Maka setidak-tidaknya dia hendaklah senantiasa membaca Al-Quran. Jadi membaca Quran adalah bentuk interaksi paling dasar. Ya, bagaimana kita mengaku umat Al-Quran kalau kita tak pernah membacanya? Bahkan dalam riwayat yang disampaikan sahabat Nu'man bin Bashir, Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baiknya ibadah yang dilakukan salah seorang di antara umatku adalah membaca Al-Quran. Jadi bukan sekedar ibadah, tapi ada kata afdal di situ. Kalau afdal berarti ada isim tafdil. Ini lebih utama daripada yang lain. Ketika kita bandingkan membaca Quran dengan beberapa ibadah-ibadah yang lain, ini termasuk di antara sebaik-baiknya ibadah. Nah, sebenarnya membaca Quran ini bagian dari mengingat Allah ataupun yang kita istilahkan dengan zikir. Kalau di dalam Al-Quran Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu udhkurullah zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kau mengingat Allah dengan zikir yang banyak. Maka zikir sebagai sebuah lafaz yang mutlak, mencakup di bawahnya banyak turunan. Apakah kita artikan zikir ini dengan zikir mutlak seperti kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, ya, Allahu akbar, dan kalimat-kalimat thayyibah lainnya, ataupun di dalamnya termasuk makna solat, aqimis shalah li zikri, tegakkan solat supaya kau berzikir, ingat sama aku. Nah, membaca Quran juga bagian dari zikir, termasuk menghadiri majelis ilmu seperti yang sedang kita lakukan saat ini juga bentuk zikir. Nah, namun ada sebuah hadis yang menggambarkan dampak dan pengaruh bacaan Al-Quran yang kita rutinkan terhadap kualitas diri kita. Ada orang menganggap ya baca Quran ya sekedar baca. Tidak. Quran itu memberikan pengaruh yang cukup dalam terhadap kualitas pribadi kita. Ini hadis yang cukup masyhur diriwayatkan Imam Abu Dawud. Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Quran mathalul utrujjah rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Orang mukmin yang selalu baca Quran seperti buah yang bukan hanya aromanya wangi, tapi juga rasanya manis. Itulah kondisi paling ideal.
ada iman, tapi juga rajin baca Quran. Wanginya luar biasa, rasanya juga manis. Tapi masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Quran masalut tamrati la riha laha wa ta'muha hulu. Kalau ada seorang mukmin jarang baca Quran, ini perumpamaannya seperti buah kurma. Kalau ditanya, kurma ada aromanya enggak? Enggak ada. Wanginya enggak ada. Tapi rasanya manis. Adanya iman pada diri kita menjadikan rasa seorang mukmin itu manis. Tapi ketika dia jauh dari Al-Quran, jauh dari membacanya, ya, aroma mukmin itu tak terlihat karena dia meninggalkan membaca Al-Quran. Sebaliknya, wa mathalu al-munafiqi alladhi yaqra'ul Quran mathalur rihana rihuha tayyib wa ta'muha mur. Perumpamaan munafik yang rajin baca Quran. Ada pula munafik yang rajin baca Quran. Macam mana ini? Ya, baca Quran tapi niatnya untuk riya. Niatnya untuk dipuji, supaya dibilang orang suaranya bagus. Tapi niatnya bukan untuk Allah. Tapi terlepas dari kemunafikan yang ada dalam hatinya, kemunafikan itu kalau kita ibaratkan buah rasanya pahit. Tapi dengan dia baca Quran, walaupun rasanya pahit, aromanya tetap wangi. Begitu juga yang terakhir, wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Quran kamathalil hanzalah laisa laha rih wa ta'muha mur. Perumpamaan orang munafik yang enggak pernah baca Quran seperti buah hanzalah. Buah hanzalah ini udah tak ada aromanya, tak ada wanginya, rasanya pahit lagi. Nah, jadi Rasulullah lewat hadis ini membuat perumpamaan seakan-akan manusia yang beriman membaca Quran ini menjadi seperti laksana sebaik-baiknya buah. Buah yang paling baik apa? Ada aromanya. Begitu kita rindukan untuk menciumnya. Tapi rasanya pun ketika dimakan manis. Makanya bagi sebagian orang durian dianggap rajanya buah. Nah, kan aromanya ada. Bagi sebagian yang nggak suka, ya nggak suka dia baunya. Tapi bagi yang suka, aromanya bagus, rasanya lagi manis. Begitulah bagaimana gambaran pengaruh Al-Quran bahkan terhadap seorang munafik sekalipun. Dia baca Quran bukan untuk Allah, untuk yang lain-lain daripada tujuan-tujuan duniawi, tetap Quran itu melahirkan aroma dan wangi yang disukai oleh banyak orang. Para hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat membaca Quran ini juga nggak sama dengan membaca objek bacaan lainnya. Memang pertama, ada begitu banyak sekali dorongan dalam agama yang menyuruh kita banyak baca Quran. Ada begitu banyak pahala-pahala yang dijanjikan Allah kepada mereka yang mau membaca Quran. Kenapa begitu banyak iming-imingan diberikan Allah? Karena tentunya gimana Quran ini memberikan pengaruh pada kita kalau kita tidak mulai membacanya. Kalaupun tak baca, minimal menyimak, kan begitu. Dan pahala menyimak kadang-kadang hampir sama dengan pahala membaca. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacalah Quran itu. Makanya Quran itu bukan hanya kita baca untuk diri kita, tapi kita bacakan untuk orang lain. Sebaik-baiknya bacaan Quran adalah ketika kita bacakan Al-Quran kepada orang-orang yang memang niat menyimak dan dia mendengarkannya. Coba bayangkan Nabi Muhammad SAW turun Al-Quran langsung lewat perantaraan Jibril kepada Nabi. Tapi Nabi setelah mengajarkannya kepada para sahabat,
Kadang-kadang Nabi minta sahabat membacakan ulang ayat itu kepada Nabi. Ini menunjukkan apa? Penting ya bagi kita yang diberikan Allah suara yang indah, kemampuan baca yang baik, bukan sekedar kita baca niat untuk diri sendiri, tapi memperdengarkan orang. Bacaan Quran itu juga diantara sebaik-baiknya membaca. Nah, apa keutamaan pertama membaca Quran? Dikatakan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, pertama ganjaran membacanya itu tiap satu huruf dari Al-Quran yang kita baca dapat 10 kebaikan. Artinya membaca Quran ini dilipat gandakan 10 kali lipat. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang baca satu huruf, bukan satu ayat, satu huruf dari Al-Quran, bukan satu kata, satu huruf. Kadang-kadang satu kata itu terdiri dari minimal 3 huruf. Ada yang 4 huruf, ada 5 huruf. Bayangkan satu kata saja terdiri dari beberapa huruf. Tiap huruf satu kebaikan, dan setiap kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. La aqulu alif lam mim harf. Rasulullah katakan, kalau ada orang baca alif lam mim, ini bukan satu huruf ini satu kata, dan kata ini terdiri dari 3 huruf. Alif, lam, mim, 3 huruf. Berarti sudah tiap huruf 10 kebaikan. Dapatlah membaca alif lam mim saja 30 kebaikan. Ini ingin digambarkan bahwasanya ini adalah keutamaan menurut Imam Ali bin Abi Thalib kalau baca Al-Qur'annya itu di luar sholat. Baca di luar sholat, tiap huruf 10 kebaikan. Konon lagi ketika kita bacanya dalam sholat. Bahkan dikatakan dalam beberapa riwayat, orang yang membaca Quran dalam sholat, ya, bisa kadang-kadang pahalanya bukan lagi 10 kali lipat, sampai 100 kali lipat. Ini gambaran bahwasanya ada anjuran dan dorongan yang luar biasa besar diberikan. Makanya kita lihatlah Nabi Muhammad kalau tahajud itu kadang-kadang rakaat pertama Al-Baqarah sampai An-Nisa. Ini kan luar biasa, ingin kasih gambaran pada kita. Begitulah keutamaan membaca Quran dalam sholat. Kalau di luar sholat saja 10 kebaikan, gimana pula di dalam sholat. Nah, ada hadis sahih riwayat Imam Ad-Dailami. Tatkala seorang hamba mengkhatamkan Al-Quran, maka di penghujung khatamnya 60.000 malaikat memohonkan ampun untuknya. Bayangkan ini, 60.000 malaikat beristighfar untuk dia. Ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan. Nah, ini kondisinya kalau di luar Ramadan, gimana pula dengan Ramadan? Konon pula dia mengkhatamkan pas pula di malam Qadar. Ya. Ini namanya gandaan di atas gandaan. Wah, itu dia. Nah, jadi gambaran betapa luar biasanya. Nah, ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah pernah menyampaikan satu hadis qudsi. Hadis qudsi ini bisa menggambarkan kepada kita keutamaan baca Quran dibanding doa, dibanding zikir yang lain. Mana yang lebih afdol? Apa memperbanyak doa, atau kita memperbanyak zikir, atau banyak baca Quran? Dikatakan, yaqulullahu ta'ala, man syaghalahu qiraatul Quran an zikri wa mas'alati a'taituhu afdala thawabis sa'ilin wa fadlul Quran ala sa'iril kalam
kafadlillah ala khalqihi. Siapa, kata Allah dalam hadis qudsi ini, yang disibukkan baca Quran hingga tak sempat berzikir dan meminta sama Allah lewat doa, maka aku akan berikan kepadanya balasan terbaik bagi orang-orang yang meminta dan berzikir. Ingatlah keutamaan Al-Quran dibandingkan kalimat-kalimat lain seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Nah, makanya dikatakan pada jumpa kita sebelumnya, Utsman bin Affan mengatakan, kalau hati kita bersih, kata Utsman, gak akan bosan orang baca Quran. Begitu baca auzubillah langsung nguap dia, berarti ada tanda yang tak bersih di hatinya ini, sehingga kita cepat sekali berasa bosan. Nah, ini yang kemudian dikatakan orang yang tersibukkan dengan baca Quran gak sempat berdoa, gak sempat berzikir, Allah katakan, kuberikan kepada yang baca Quran tadi sebaik-baik yang kuberikan untuk yang berdoa dan berzikir. Jadi artinya ini gambaran betapa utamanya ya membaca Quran. Nah, Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin menyebutkan beberapa keutamaan membaca Quran. Pertama apa? Dikatakan ketika kita senantiasa baca Quran, Quran ini yang akan memberikan syafaat nanti pada kita pada hari kiamat. Apa kata Rasulullah? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran. Kenapa kami perlu baca Quran, wahai Rasulullah? Quran itulah yang memberikan syafaat, memberikan pembelaan untukmu pada hari kiamat. Ketika ditimbang ini, ditimbang itu amalmu, boleh jadi agak meragukan juga kepantasan masuk surga. Ya, Quran yang selalu menjadi khairu jalis, sebaik-baiknya teman kita ketika duduk baca Quran. Nah, ini yang akan membela kita, memberikan syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat. Dikatakan lagi yang kedua oleh Imam An-Nawawi, sebaik-baiknya orang baca Quran. Kenapa? Disebutkan di antara semua manusia, manusia yang paling baik di sisi Allah, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang adalah yang belajar Al-Quran, ketika dia dapat ilmu diajarkan lagi. Termasuk belajar Quran apa aja? Ya, belajar nafalnya, belajar bacanya, belajar memahaminya. Ini umum, masuk semua. Tapi ketika seorang minimal pandai membacanya, diajarkan lagi tata cara membaca Quran itu kepada orang lain, itu termasuk di antara sebaik-baiknya amal. Ini kata Imam An-Nawawi. Yang ketiga, ini menarik juga. Karena kita selalu dekat dengan membaca Quran, sampai mahir membaca Quran. Orang-orang yang mahir baca Quran nanti pada hari kiamat, tempatnya enggak lagi levelnya sama manusia, tapi tempatnya dikumpulkan bersama para malaikat. Wah, ini kan luar biasa ini. Enggak lagi sama manusia. Oh, ini levelnya beda ini. Apa kata Rasulullah dari Aisyah radhiyallahu anha? Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang baca Quran dan dia mahir membacanya, bagus tajwidnya, dia kuasai juga nagam, ya, lantunan Quran di mana dengan lagunya, dia juga tahu maknanya. Nah, ini dikumpulkan bersama apa? Safaratil kiramil bararah, malaikat yang ada di surga. Tapi bukan berarti mematahkan semangat orang yang nggak pandai baca Quran. Adalah ngapainlah baca, nggak pandai pun aku, nggak mungkin sama malaikat. Walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta' fi falahu alaihi ajran. Orang yang baca Quran dan dia kesulitan membaca Quran, apalagi
khususnya orang-orang yang baru belajar baca Quran ini di usia yang sudah lanjut. Ini kadang-kadang lidahnya belum pas sama makhraj, ya kan? Alhamdulillah kalau kita sudah diperkenalkan makharij huruf hijaiyah udah terbiasa kita ucapkan, maka lidah dan tenggorokan ini pun sudah enak. Coba bayangkan apalagi kalau bahasa ibunya agak jauh sedikit dari bahasa Arab. Agak payah dia. Ucapkan ini tak bisa. Tapi dikatakan yang baca Quran dan kesulitan, Allah berikan kepadanya 2 pahala tiap kali baca. Pertama, pahala membaca. Yang kedua, pahala sabar karena kesulitan membaca. Ini kan satu hal yang luar biasa. Yang keempat, dikatakan tadi, yang belum lancar baca tapi dia tetap mengkhatamkan dapat 2 pahala. Yang kelima, Al-Quran dapat mengangkat derajat satu kaum. Ini apakah kita artikan maknanya itu secara material, atau kita pahami dalam makna yang jauh lebih luas? Berapa banyak keluarga, mungkin bahkan pendidikan yang biasa-biasa, anaknya jago baca Quran, jadi qori, menang. Wah, terangkat derajat keluarga gara-gara satu orang yang dekat dengan Quran. Padahal mungkin kalau bukan karena Quran, masuk kuliah pun payah dia. Tapi dengan Quran tadi, dia cinta Quran, dia belajar Quran, Allah angkat. Itu untuk aspek duniawinya. Tapi pengertian Allah mengangkat satu kaum dengan Quran, semakin kita komit, bukan hanya membaca, menghafal, tapi juga menerapkan isi Quran. Itulah yang jadi sebab Allah angkat derajat satu kaum. Dikatakan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar berkata, "Innallah yarfa bihadzal kitab aqwaman wa yadha bihi akharin." Hadis riwayat Imam Muslim. Allah akan angkat derajat satu kaum dengan Quran ini, dan Allah akan rendahkan kaum yang lain karena Quran ini juga. Jadi kalau kita abaikanlah Quran, kita lecehkan Quran, Allah jatuhkan derajat kita. Nah, ini patut untuk kita renungkan. Berarti ketika kita mengagungkan Quran, termasuk di dalamnya apa? Mengagungkan para qari, mengagungkan orang-orang yang cinta Quran. Ya, kita support lah misalnya tempat-tempat tahfiz, tempat kaji-kajian Al-Quran. Ini Allah akan angkat. Tapi sebaliknya, kita rendahkan para penghafal Quran, kita rendahkan para qari, tidak didudukkan pada posisi yang sebagaimana seharusnya, maka penghinaan, merendahkan Quran dan seluruh ahlu Quran ini juga nantinya akan berdampak terhadap Allah rendahkan gara-gara mengabaikan Quran ini kaum yang lain. Para hadirin rahimakumullah, kita lihatlah misalnya gimana merendahkan Quran. Itu dulu masa gencarnya deislamisasi di Turki. Bukan hanya suara azan dilantunkan harus pakai bahasa Turki, termasuk sholat pun pakai bahasa Turki. Qurannya itu baca terjemah, jangan baca yang Arabnya. Ingin dijauhkan betul-betul orang dari aksara Arab. Yang lebih apalagi menyakitkan hati lagi, Quran itu dianggap hanya bagian dari seni bangsa timur. Baca Quran dengan suara indah, diiringi dengan biola, dengan paduan suara belakang, seakan-akan ini sekedar musik. Ya, padahal kita tahu Quran ini adalah perkataan Allah dan keutamaan Allah atas keutamaan kalam Allah atas perkataan lain, seperti keutamaan Allah atas makhluk-makhluknya yang lain. Nah,
Termasuk keutamaan membaca Quran, jamaah rahimakumullah, dikatakan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum, orang-orang banyak berkumpul di mana? Di satu rumah dari rumah-rumah Allah. Apakah masjid ataupun majlis ilmu seperti ini? Mereka baca Al-Quran dan mereka mengkaji ayat Quran itu di antara mereka, kecuali turun bersama mereka para malaikat. Turun bersama mereka ketenangan, sakinah. Ghasyiyatuhumur rahmah, mereka dikelilingi oleh rahmat yang menyelimuti mereka dari Allah. Dan yang paling penting, wahaffathumul malaikah, malaikat ikut membersamai mereka. Makanya ngaji, walaupun yang dengar itu cuma 1-2 orang, tetap kita gak kesepian seharusnya. Kenapa? Malaikat membersamai setiap majelis ilmu. Jangan orang kalau kadang-kadang sikit kali jamaahnya, kau usah pikir lagi lah itu. Tidak. Kenapa? Karena harus orang pikir, bukan pada pendengarnya dari sisi manusia saja, malaikat. Dan sekecil apapun sebuah majelis dikatakan wa dzakarahumullah fi man indah. Malaikat nanti lapor, Pak Ismail datang paling awal ya. Disampaikan kepada Allah oleh malaikat. Jadi walaupun kita ngaji tak pakai absen, kadang-kadang ngaji kalau di instansi pakai absen dia, karena ada pimpinan makanya ramai kan. Tapi ngaji-ngaji yang dihadiri dengan niat memang untuk belajar, tanpa ada paksaan, tanpa ada niat yang lain. Inilah yang turun sakinah, hati kita tenang, dapat rahmat, bahkan malaikat ikut menyertai kita di majelis ini. Nah, walaupun demikian, dikatakan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, mengkhatamkan Quran selain sekedar membacanya, mengkhatamkannya termasuk amal yang paling dicintai Allah. Imam Tirmizi meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Abbas. Ini nanya Abdullah bin Abbas, rajulun ya Rasulullah ayyu amalin ahabbu ilallah. Nabi, apa amalan yang paling disukai Allah? Ini soal yang paling sering diajukan para sahabat. Dan menariknya, tiap kali ditanya, jawaban Nabi pun beda-beda. Tergantung kondisi yang nanya. Karena yang bertanya adalah Abdullah bin Abbas, yang dari kecil sudah nampak keterikatannya yang begitu kuat dengan Quran. Sering baca, sering hafal, bahkan dia jago menafsirkan Quran sejak kecil. Rasulullah ketika ditanya apa amalan paling disukai, Nabi menjawab al-halul murtahil. Ditanya lagi, gak ngerti Abdullah bin Abbas, apa itu Rasulullah al-halul murtahil? Nah, beliau katakan, alladzi yadribu min awalil Qur'an ila akhirih kullama halla irtahala. Al-halul murtahil, orang yang baca Quran dari awal hingga akhir, setiap kali selesai mengkhatamkan bacaan, dia ulangi dari awal lagi. Ini berarti salah satu dalil disunnahkannya kita ada bacaan yang diniatkan untuk khatam. Jangan gara-gara bilang, oh nggak perlu kali khatam tuh, yang penting tadabur aja. Enggak. Tetap harus ada dalam harian kita bacaan yang kita awali, kita baca secara runtut, kita niatkan untuk sampai khatam. Begitu selesai, ulang dari awal lagi. Nah, inilah kalau rutin seorang mengamalkannya, termasuk diantara afdalul a'mal atau ahabbul a'mal ilallah.
Ya, silakan. Saya pernah dengar katanya bahwasanya setiap anak manusia itu dituntut Al-Quran untuk menghatamkan sepanjang umurnya. Ya. Tahun. Kalau umpamanya 1 tahun, 1 khatam, 2 tahun, 2 khatam. Ya. Apakah itu benar informasi itu? Ya, di sini dituntut di sini bukan dalam makna ya. Kalau kita lihat aja lah hadis Nabi yang lain. Siapa yang membaca minimal 10 ayat dari Al-Quran sebelum dia tidur, dia dianggap tidak tergolong orang-orang yang lalai. Maknanya apa? Kalau satu hari 10 ayat pun tak terbaca, ya, ini dianggap orang yang lalai. Iqra warqa, bacalah dan tapakilah tangga kemuliaan. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin kunta taqra'uha. Kedudukanmu, kata Rasul, di sisi Allah sesuai dengan sampai ayat terakhir mana yang kau baca. Ini kan menunjukkan sekali lagi. Ya, kemudian ada dulu sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As. Nabi, minimal aku khatam Quran setiap berapa hari sekali? Dia nanya. Nabi menjawab, kau khatam setiap bulan sekali? Bukan setahun sekali, setiap bulan sekali. Ditanya sama Abdullah bin Amr. Dijawab lagi oleh Abdullah bin Amr, karena waktu itu masih muda dia, belum nikah. Aku bisa lebih dari itu. Enggak sebulan sekali, aku bisa lebih dari itu. Nabi jawab, kalau gitu khatam setiap 10 hari sekali. Berarti 1 hari 3 juz kan gitu. Lantas kemudian Abdullah bin Amr merasa ini pun sedikit kali nih, sebulan cuma 3 kali. Ya, dia katakan aku bisa lebih dari itu. Nabi kemudian menjawab, khatamkan Quran setiap 3 hari sekali. Berarti 1 hari 10 juz. Tapi apa kata Nabi? La yafqahul Quran man yakhtimuhu aqal min thalas. Takkan paham apa yang dibaca siapa yang menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Seakan-akan itulah paling maksimal itu 10 juz. Kalau kita paksa lebih banyak dari itu, dia khawatirkan apa? Ya sekedar baca saja tapi nggak ada pemahaman apa yang dibaca. Nah, yang menarik, akhirnya Abdullah bin Amr bin As milih yang paling optimal tadi. Setelah dia nikah, udah banyak kerjanya yang lain. Di usia tua, disebutkan dalam riwayat, aku nyesal juga kenapa nggak ambil rukhsah yang paling ringan gitu ya. Ini menunjukkan apa? Ya beda amalan anak muda sama amalan orang sudah tua. Kadang-kadang di awal Allah berikan pada kita kelapangan waktu. Di akhir banyak kali kerjaan. Kalau terlalu habis di sini, terabaikan yang lain. Maka disitulah pentingnya kita mampu menyeimbangkan antara satu dengan yang lain. Demikian. Ya silakan. Kalau tadi itu kan bicara Abdullah bin Abbas sahabat Rasul, ya. Pertanyaan saya, Imam Syafi'i itu kan bagaimana dia bisa mengatakan hari-harinya khatam Al-Quran. Nah ini bahasa yang disampaikan Rasul maksud minimal 3 hari sekali supaya bisa memahami. Sedangkan Imam Syafi'i lebih gimana minta penjelasannya? Ya, jamaah rahimakumullah. Itu banyak kita temukan riwayat-riwayat bagaimana para ulama, para salafus saleh kadang-kadang melakukan lebih. Bahkan ada yang mengatakan selama Ramadan 60 kali khatam. Ada yang bahkan mendekati itu. Nah, satu sisi ya boleh jadi pemaknaan terhadap khatam di sini ya bisa kita lihat bukan perlu juga dipahami baca dari awal sampai akhir, karena Nabi juga menggunakan istilah-istilah kiasan. Misalnya ayat juzu ahadukum ayyaqra'a sulusal Quran qabla naumi, apa enggak bisa
salah seorang di antara kalian menyelesaikan sepertiga Quran sebelum tidur? Waktu itu saya mengatakan, macam mana? Sepertiga Quran berarti 10 juz sebelum tidur dibaca. Nabi Muhammad kemudian berkata, bacalah surah Al-Ikhlas. Fa innaha ta'dil sulusal Quran. Nah, misalnya, ya, bacalah surah Al-Ikhlas karena keutamaannya sama seperti sepertiga Al-Quran. Kita menyadari, pertama Imam Asy-Syafi'i ini bahkan di malam hari pun disebutkan solat subuh dengan wudu isya. Ya. Maknanya apa? Tidurnya itu pun dalam posisi kadang-kadang mengulang ayat, membahas satu masalah. Ya. Makanya dikatakan bangun dia, ya, selama tidurnya nggak sampai menghilangkan kesadaran, nggak batal wudu. Kita inilah tidur sampai duduk, nggak hilang kesadaran. Tahu kita orang lulang, nggak batal wudu. Tapi kalau tidur sampai ngences pun dia tak tahu lagi apa, baru hilangnya kesadaran, itu pembatal wudu. Ya, jadi ini potret gambaran bisa jadi. Artinya para ulama kita bukan pengertian maksudnya duduk dari awal sampai akhir 1 hari 2 juz begitu, tapi boleh jadi bagiannya dalam konteks bahkan dia i'tikaf, merenung, baca dari hafalan. Dan kadangkala bacaan kita dari hafalan lebih cepat dibanding bacaan kita dari yang tertulis. Ya. Nah, Nabi kan mengatakan, kalau kau baca kurang dari 3 hari, kau tak paham apa yang kau baca. Nah, apakah ini berlaku dalam pengertian kalau Imam Syafi'i baca lebih dari kurang dari 3 hari, 1 hari 2 kali khatam saja, Imam Syafi'i tak paham apa yang dia baca? Jadi dalam konteks ini Imam Syafi'i justru membaca sambil mengaitkan dengan masalah-masalah yang dihadapi. Jadi seakan-akan gambaran Nabi, ya, ini kan normalnya pada umumnya orang seperti itu, baca terlalu banyak akhirnya diabaikan aspek pemahaman. Tapi kalau memang sebelum baca pun udah paham dia, ya. Dan jangan lupa Imam Syafi'i ini dianggap di antara orang Arab yang paling mengerti bahasa Arab. Di zamannya dia bukan hanya rujukan dalam bidang fikih, tapi rujukan dalam bidang bahasa Arab. Wasaidah syair-syair. Jadi, ya, bisa kita katakan ya Syafi'i bagian dari pengecualian, termasuk yang lain-lain, ulama-ulama lain. Tapi bagi kita, Nabi kan ketika menyampaikan sesuatu kaidah umum. Kaidah umum artinya apa? Kalau macam model kita, ya, sebenarnya bukan hanya kita tidak paham kalau baca cepat kali, ya, sampai 10 juz pun agak berat juga gitu sama kita untuk mengkhatapkannya di 1 hari. Demikian, ya. Jamaah rahimakumullah. Nah, para ulama menjelaskan ketika seorang membaca Al-Quran, membaca Quran ini sendiri ada 2 macam, ada 2 bentuk. Pertama, tilawatu labzihi. Baru yang kedua, tilawatu hukmihi. Ini yang perlu kita lihat. Tilawatu labzihi artinya apa? Baca Quran dari sisi lafal-lafalnya. Alif, lam, mim, zalikal kitab, la raiba fi. Ini bacaan orang awam. Ini yang dikatakan Nabi tadi. Kalau ada orang mengkhatamkan Quran, kalau yang dibacanya itu adalah sekedar lafalnya, gak akan paham dia kalau mengkhatamkan kurang dari 3 hari. Tapi bacanya para ulama, termasuk Imam Syafi'i di dalamnya, ini bukan lagi membaca lafalnya, Bapak Ibu, tapi membaca hukumnya. Membaca Quran dari sisi hukum-hukumnya. Maknanya membaca dari sisi hukum apa? Menelaah tentang
informasi yang disampaikan Quran, apakah yang gaib masa lalu, gaib masa depan, mengkaji tentang hukum-hukum yang Allah tetapkan. Nah, ini yang kita sebutkan dengan tadabbur tadi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Jadi bukan sekedar yang membaca lafal-lafalnya, tapi dia kaji kebenaran informasi dan hal-hal yang terkait dengannya. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat lebih lanjut membaca Al-Quran ini, satu poin yang kalau kita lihat, para ulama mengatakan membaca Quran lebih penting dari zikir dengan kalimat umum yang tak terbatas pada waktu dan tempat. Baca Quran dikatakan di sini dapat melembutkan hati, dapat menerangi hati, dapat memfokuskan ucapan, dapat mempermudah pekerjaan, dan dapat memenuhi segala permintaan. Jadi pertama apa? Melembutkan hati. Orang yang rajin baca Quran hatinya lembut, rasa sensitivitas sosialnya lebih tinggi. Orang yang rajin baca Quran hatinya diterangi, sehingga ketika hatinya terang, hatinya akan sehat, jauh dari kotoran-kotoran yang merusak hati dengan penyakit. Kalau orang rajin baca Quran, ucapannya fokus. Kenapa saya katakan ucapannya fokus? Karena orang yang baca Quran itu, jamaah rahimakumullah, terbawa dengan gaya bahasa Quran. Manusia ini kan sangat diwarnai oleh apa yang dibacanya. Kalau orang bangun pagi yang dia baca pertama misalnya koran waspada, cakapnya pun terbawa kata-kata di waspada. Tapi kalau dia baca misalnya koran Pos Metro Medan misalnya, udah lain bahasanya. Ya, coba bayangkan kalau yang dibacanya adalah kalamullah, maka ucapannya pun fokus seperti fokusnya Quran. Ya, jadi kalau kita mau nilai seorang, tengok aja apa yang dia baca. Bisa kita bayangkan, oh inilah dia. Nah, Quran itu mempermudah pekerjaan. Apa makna mempermudah pekerjaan ini? Ya, keberkahan atas bacaan yang kita baca dari Al-Quran ini menjadikan Allah meringankan kita untuk apapun tanggung jawab yang diamanahkan pada kita. Nah, makanya jangan pernah anggap kalau udah banyak kerja nggak sempat baca Quran. Karena baca Quran itu justru yang mempermudah pekerjaanmu. Pengertian apa? Mungkin orang kalau tak baca Quran, tugasnya itu selesainya sampai 2 jam, 3 jam. Kerjaan yang sama bagi orang yang rajin baca Quran, kadang-kadang selesai sejam. Itu dia. Makin kita abaikan baca Quran karena sibuk, nggak ada waktu. Pekerjaan yang ringan menyita waktu yang banyak. Seperti tercabutlah keberkahan waktu dari kita. Termasuk dikatakan tadi, membaca Quran ini dapat mempermudah dan menyampaikan kita kepada semua hajat dan kebutuhan kita. Ya, bukankah Allah yang katakan ud'uni astajib lakum? Bukankah Allah yang katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kalau mau minta sesuatu, barengi dulu dengan ibadah, dan sebaik-baiknya ibadah tadi adalah membaca Al-Quran. Nah, ini saya kira pengantar untuk materi kita masih terkait membaca Al-Quran, dan topik ini tentunya belum tuntas karena kita akan masuk kepada gimana adab dalam membaca Quran. Ya, baca Quran ya nggak sama dengan baca Quran. Baca Quran ya tidak sama adabnya dengan yang lain-lain. Nah, sehingga kita berharap dengan memahami tuntunan yang ada dalam konteks berinteraksi dalam membaca Al-Quran, insya Allah ini akan terbuka pintu keberkahan. Para hadirin, sebenarnya saya mau berpanjang-panjang,
Tapi sudah saya sampaikan pada Pak Ismail sebelumnya, kebetulan ada hajat saya, kegiatan yang saya harus bergegas dulu balik ke rumah dan berangkat lagi untuk ada acara seminar. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mari sama kita tutup majlis ini dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bit zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.